Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di 30 hari mahir bahasa Inggris dari nol bersama saya Gio Satriani. Right, ya kita masuk pada day 4 ya, hari yang keempat. Dan semoga teman-teman masih bersemangat ya untuk belajar bahasa Inggris sampai mahir nantinya. Oke, pada hari yang keempat ini apa yang akan kita pelajari? Nah, kita akan belajar materi dasar yang juga sangat penting ya, dan ini seringkali terjadi kesalahan bagi teman-teman pemula atau yang baru belajar bahasa Inggris. Ya, dan ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Nah, bagi teman-teman yang belum menguasai, nanti perlu untuk berlatih berulang-ulang ya, karena ini materi sangat sederhana, very simple, tapi nggak mungkin nggak digunakan ya. Jadi ketika teman-teman ngobrol pasti pakai ini ya, pasti pakai ini, tidak mungkin tidak digunakan. Nah, apa sebetulnya materi yang kita pelajari pada hari ini? Ya, kita belajar tentang pronoun, bukan pronunciation ya, tapi pronoun. Apa sih pronoun itu? Oke, nah jadi pronoun adalah kata ganti benda ya. Ini istilah secara tata bahasa atau gramatikalnya ya. Jadi pronoun adalah kata ganti benda. Yang seperti apa? Nah, jadi biar to the point dan teman-teman langsung nyambung ya, seperti apa sih yang disebut dengan pronoun itu. Nah, jadi misalnya ya seperti I ini ya, you, she, he, they, we, it, me, him, us, your, etc. ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pronoun atau kata ganti. Nampaknya sederhana ya, mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan istilah-istilah ini, tapi apakah sudah tepat secara penempatan dan penggunaannya? Nah, itu yang akan kita ulas ya. Oke. Nah, kenapa pronoun itu penting ya? Ya, makanya kenapa saya bilang tadi di awal bahwa ini materi dasar ya. Dasar tapi sangat penting karena sering terjadi kesalahan bagi teman-teman pemula. Nah, sekarang kita akan buktikan ya, kita akan tunjukkan kenapa pronoun itu menjadi penting dan sering kali terjadi kesalahan. Oke, nah di sini ada dua perbandingan bahasa ya. Ada bahasa. Bahasa itu istilah untuk bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita mau mengatakan bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris, itu cukup kita sebut dengan kata bahasa. Ya, tidak harus Indonesian language begitu. Kalau diartikan per kata, memang betul Indonesian language itu artinya bahasa Indonesia. Ya, tapi yang lebih lazim dipakai itu cuman bahasa gitu aja. Jadi kalau kita mau bilang bicara bahasa Inggris itu speak English. Bicara bahasa Indonesia speak bahasa. Begitu ya. Oke. Nah, jadi ini ada dua perbandingan bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua bahasa Inggris. Nah, kita lihat perbandingan contoh-contoh kalimat di sini ya. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kalimat saya menelpon mereka. Ya, saya menelpon mereka. Nah, dalam bahasa Inggris kalau diterjemahkan I call them. Ya, I call them. Saya menelpon mereka. Saya itu I, menelpon itu call, dan mereka them. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang kedua. Mereka menelpon saya. Masih dengan kata-kata yang sama, cuman urutannya berbeda, ya. Mereka menelpon saya. Nah, pada kalimat yang pertama, saya menelpon mereka. Yang menelpon saya, ya. Yang ditelepon mereka. Nah, sekarang kalimat yang kedua, yang menelpon itu mereka, yang ditelepon saya. Gitu ya. Nah, jadi beda posisi ya. Kalau kita istilahkan dalam tata bahasa itu, kalimat yang pertama pelakunya saya, subjeknya saya, objeknya mereka. Nah, pada kalimat yang kedua, subjeknya mereka, objeknya saya. Begitu, ya.
Nah, sekarang kita lihat bahasa Inggrisnya pada kalimat yang kedua. Mereka menelpon saya, yaitu they call me. Terus apa masalahnya di sini? Nah, kita coba perhatikan ya. Pada kalimat pertama, saya, bahasa Inggrisnya I, menelpon, call, dan mereka them. Oke ya. Saya I, mereka them. Oke. Ya, diingat ya. Jadi saya bahasa Inggrisnya I, mereka bahasa Inggrisnya them. Nah, pada kalimat yang kedua, mereka menelpon saya, they call me. Jadi mereka bahasa Inggrisnya apa? They. Ya, saya bahasa Inggrisnya me. Nah, jadi ada perbedaan ya. Mereka, they, bukan them. Seperti pada kalimat yang pertama. Pada kalimat yang pertama, mereka bahasa Inggrisnya them. Tapi pada kalimat yang kedua, mereka bahasa Inggrisnya they. Jadi berubah ya, dalam bahasa Inggris berubah, them berubah menjadi they. Kemudian pada kalimat yang pertama, saya bahasa Inggrisnya I. Pada kalimat yang kedua, saya bahasa Inggrisnya me. Ya, jadi I berubah menjadi me. Oke, nah jadi terjadi perubahan dalam bahasa Inggris ini. I call them menjadi they call me, bukan them call I, gitu ya, bukan dibalik. Kalau dalam bahasa Indonesia, di sini saya, pada kalimat pertama saya, kalimat kedua juga tetap saya. Ya. Pada kalimat pertama mereka, kalimat kedua juga tetap mereka. Nah, jadi dimanapun posisinya, kata gantinya tidak berubah ya. Saya sebagai subjek itu berbunyi saya, sebagai objek juga tetap saya. Nah, mereka sebagai objek, mereka sebagai subjek juga tetap mereka. Tidak ada perubahan. Nah, itu bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris berubah. I menjadi me, them menjadi they. Nah, itulah pentingnya. Karena kalau teman-teman tidak memahami ini, nanti semua semua saya itu bahasa Inggrisnya I gitu aja ya. Di depan, di belakang ya, sebagai subjek, sebagai objek tetap aja I love you, you love I, begitu nanti ya. Nah, harusnya I call them nanti diterjemahkan menjadi them call I. Nah, kan jadi salah. Gitu ya. Oke, nah jadi itu kenapa penting. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Ini buku saya. Nah, ada kata saya lagi ya. Buku saya. Nah, ini menunjukkan kepemilikan. Buku siapa? Buku saya. Bahasa Inggrisnya, this is my book. Tidak ada kata-kata I, tidak ada kata-kata me, tapi yang ada adalah my book. Buku saya, my book. Bukan I book, bukan pula me book. Atau book I, atau book me. Nah, bukan ya. Nah, jadi berubah lagi menjadi my. Oke, nah jadi kita perhatikan lagi dalam bahasa Indonesia, semuanya 3 kalimat ini menggunakan kata saya ya. Saya dengan posisi yang berbeda-beda. Sementara dalam bahasa Inggris, I menjadi me, menjadi my. Nah, jadi semuanya berubah. Oke. Nah, di sini pentingnya ya. Nah, jadi sekali lagi ini pentingnya kenapa kita harus belajar tentang pronoun atau kata ganti agar tidak terjebak dengan versi bahasa Indonesia yang istilahnya tidak pernah berubah ya, dimanapun posisinya tetap saya, tetap mereka, tetap kamu, begitu. Tapi dalam bahasa Inggris itu berubah. Oke, nah jadi kita akan lihat ya lebih jauh lagi tentang pronoun ini. Oke, sampai di sini paham ya pentingnya pronoun karena berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, ini contoh kesalahan umumnya ya. Misalnya, saya menelpon mereka, I call they. Nah, karena tahunya bahasa Inggrisnya mereka apa? They. Berarti saya menelpon mereka, I call they. Salah, harusnya tadi I call them, begitu ya. Mereka menelpon saya, they call I. Nah, ini salahnya di mana? Salahnya pada I. Harusnya they call me, ya, karena tahunya saya itu bahasa Inggrisnya I, akhirnya pakainya I, padahal harusnya me. Ini buku saya, this is book I. Oh, ya semuanya pakai I. Begitulah. Ini contoh kesalahan umum ya, dan ini umum terjadi ya bagi teman-teman yang baru belajar bahasa Inggris, ini sangat umum terjadi. Begitu ya. Apakah karena sulit? Tidak, karena belum tahu.
ya. Nah, jadi pronoun ini termasuk materi yang mudah ya. Right. Nah, sekarang untuk bisa menggunakan pronoun dengan baik dalam speaking, setidaknya kita harus tahu 3 jenis pronoun. Ya, setidaknya 3 jenis pronoun ini kita harus tahu. Pronoun itu ada banyak ya. Kalau teman-teman belajar grammar secara terperinci, nah pronoun itu nanti ada banyak. Nah, tapi kita tidak mempelajari itu ya, karena tujuan kita baru untuk level dasar ya. Nah, jadi teman-teman memahami 3 jenis pronoun ini saja, nanti speakingnya sudah cukup bagus gitu ya. Oke, jadi ada subjek, objek, dan possessive. Right. Nah, sekarang kita lihat subjek ya. Apa itu subjek? Kalau kita hanya tahu istilah tapi tidak paham apa ya maksud dengan istilah itu, ya jadi susah nanti ya. Makanya kita harus tahu dulu yang disebut subjek itu apa. Subjek itu pelaku ya, atau pihak yang melakukan aktivitas ya, kalau ada aktivitasnya, atau pihak yang mengalami sebuah keadaan ya. Misalnya saya bahagia, nah keadaan bahagia, siapa yang mengalami bahagia? Saya. Nah, itu saya itu subjek begitu ya. Kemudian berada di depan kalimat ya. Jadi kalau ada kata saya, kamu, mereka, kami, dan posisinya ada di depan kalimat, nah berarti itulah subjek ya. Nah, subjek itu terdiri ya, pronoun sebagai subjek. Nah, terdiri dari I, you, we, they, she, he, it. Oke ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah cuman ini untuk subjek ya, pronoun sebagai subjek? Ya. Ya, jadi nggak banyak-banyak ya, teman-teman tak perlu khawatir. Sedikit saja, 7 saja ya, pronoun sebagai subjek. Oke. I yang bermakna saya ya, misalnya I eat. Nah, I dia berada di depan sebelum aktivitas ya. Nah, berada di depan kalimat sebelum aktivitas. I ini adalah subjeknya. You. Nah, you ini punya 2 makna, bisa bermakna kamu, bisa bermakna kalian. Ya, kalau tunggal bermakna kamu, kalau jamak bermakna kalian. Contohnya you study. Kamu belajar. Ya, belajar ini kata kerja, aktivitasnya ya. Nah, yang beraktivitas adalah you, dia berada di depan kalimat. Ya, you ini sebagai subjek. We bermakna kami, bisa juga bermakna kita. Ya. Contohnya we drink. Kami minum, ya, kita minum. Nah, jadi dia berada di depan sebelum drink sebagai pelaku atau subjeknya. Kemudian ada they yang bermakna mereka ya. They, mereka. Contohnya they are hungry. Mereka lapar. Oke, nah jadi they berada di depan kalimat sebagai subjek. Kemudian she ya, artinya dia untuk yang perempuan ya. Dia untuk yang perempuan. She. Contohnya she is a student. Oke, nah she ini sebagai subjek karena dia berada di depan kalimat. Kemudian ada he. He itu bermakna dia untuk yang laki-laki. Ya, jadi dalam bahasa Inggris dia itu ada 2. Dia untuk kategori perempuan dan dia untuk kategori laki-laki ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dia itu bisa kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi dalam bahasa Inggris berbeda. Kalau laki-laki he, kalau perempuan she. Ya. Nah, jadi he itu bermakna dia untuk yang laki-laki, misalnya he sleeps, dia tidur. Ya, he. Nah, he sebagai pelaku, sebagai subjek karena dia berada di depan kalimat. Kemudian yang terakhir it. Nah, it ini bisa diartikan dia juga ya. Nah, tapi dia khusus untuk penyebutan benda atau selain manusia. Misalnya meja, kursi, rumah gitu ya, mobil. Kemudian hewan, misalnya harimau, sapi begitu. Nah, maka menggunakan it. Ya, menggunakan it. Contohnya it is good. Itu bagus. Nah, jadi pada konteks ini it bisa diartikan itu begitu ya. Nah, daripada diartikan dia, lebih tepat diartikan itu. It is good, itu bagus begitu. Nah, it ini sebagai subjek karena dia berada di depan kalimat.
Oke ya. Nah, jadi itu pengertian dari subjek ya. Ciri-cirinya dia berada di depan kalimat. Nah, dan anggotanya dari I sampai dengan it ini ada 7 ini ya. I, you, we, they, she, he, it. Nah, jadi nanti teman-teman ketika mau bilang saya atau bilang mereka, bilang kami, dan letaknya ada di depan, maka pakai kelompok ini. Ya, pakai ini. Oke, nah nanti kita akan bandingkan ya kelompok subjek dan kelompok objek. Oke, nah jadi ini untuk pronoun sebagai subjek. Kemudian yang kedua ya, pronoun sebagai objek. Sebagai objek, apa itu objek? Objek adalah pihak yang dikenai aktivitas. Kalau tidak ada aktivitas, tidak akan ada objek, gitu ya. Nah, jadi pasti kalau ada aktivitas itu bisa ada objek. Artinya kalau ada objek, pasti ada aktivitas. Right, misalnya. Nah, contohnya misalnya I eat rice, begitu ya. Nah, saya makan nasi. Mana objeknya? Nasi. Pasti ada aktivitas. Apa aktivitasnya? Yaitu makan. Nah, begitu. Itu objek, gitu ya. Oke, jadi objek adalah pihak yang dikenai aktivitas. Kemudian berada setelah aktivitas itu ya, setelah kata kerjanya atau aktivitasnya. Kalau subjek dia terletak di depan sebelum aktivitas. Tapi objek terletak di belakang setelah aktivitas. Nah, jadi berkebalikan ya. Nah, jadi sebelum aktivitas itu subjek, setelah aktivitas adalah objek. Kemudian anggota dari objek ini ya, ada me, you, us, them, her, him, dan it. Oke, nah kita lihat satu-satu. Yang pertama me, ya me bermakna saya. Subjeknya tadi I ya. Kalau objek berubah menjadi me, ya berubah menjadi me. Contohnya love me, mencintai aku. Nah, mencintai kan aktivitasnya ya. Kemudian ada kata aku, karena aku terletak setelah aktivitas, berarti harus pilih yang objek me, begitu ya, bukan I, love I, salah ya. Nah, harus memilih objek love me. Kemudian you, kamu atau kalian. Nah, you ini kebetulan subjek dan objek bentuknya sama-sama you, tidak ada perubahan ya. Nah, jadi you untuk subjek dan untuk objek itu sama. Kalau saya tadi kan ada I, ada me. Nah, tapi kalau kamu, baik subjek maupun objek tetap you. Contohnya call you, menelpon kamu. Gitu ya. Oke, kemudian ada us. Us bermakna kami atau kita. Us adalah objek ya, bentuk subjeknya yaitu we ya. Ketika menjadi objek berubah menjadi us. Misalnya tell us, menceritakan pada kita ya, tell us. Yang ada di belakang tell. Setelah tell, maka harus objek, tidak boleh tell we gitu ya. Salah nanti. Oke, kemudian ada them. Them bermakna mereka. Bentuk objek dari they ya. They itu subjek, objeknya berubah menjadi them. Contohnya kiss them. Nah, mencium mereka. Ya, them terletak setelah kiss, berarti harus karena dia terletak setelah kiss maka harus objek them, tidak boleh they. Begitu ya. Kemudian her. Her dia untuk yang perempuan ya, perubahan dari she. Subjeknya she, objeknya berubah menjadi her. Misalnya love her. Oke ya, love her bukan love she karena terletak setelah kata kerja menjadi love her. Kemudian him. Him bermakna dia untuk yang laki-laki ya. Contohnya like him. Nah, karena like itu kata kerja, maka dia laki-lakinya harus menjadi objek like him, bukan like he. Terus yang terakhir yaitu it. Nah, bermakna dia atau bisa bermakna itu gitu ya, khusus yang benda. Nah, bentuknya sama dengan subjeknya ya. Subjeknya it, objeknya juga it. Misalnya buy it, membeli itu. Oke, nah jadi ini pengertian tentang objek dan macam-macam anggotanya dari me sampai dengan it ya. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya ya. Nah, bandingkan agar teman-teman lebih ingat lagi ya perubahan-perubahannya. Yang sebelah kiri ini adalah subjek, yang sebelah kanan ini objek. Oke, nah kita lihat I berubah menjadi me ya, berubah menjadi me ya.
Di depan I, di belakang me. Kemudian you tidak berubah ya. Subjek you, objek tetap you, gitu ya. Jadi di depan dia you, di belakang juga you. Kemudian we ya, we berubah menjadi us. We tadi artinya apa? Iya, artinya kita atau kami ya. Oke, jadi subjeknya we, objeknya menjadi us, begitu ya. Right. Kemudian they, subjeknya they, objeknya menjadi them, ya. She, ya, subjeknya she, objeknya menjadi her. Kemudian he, subjek he, objek menjadi him, right. Dan yang terakhir it sebagai subjek, objeknya juga tetap it. Jadi sama dengan you, tidak berubah ya. Oke, nah jadi ini teman-teman perlu ingat ya, bagi yang belum hafal ya, belum terbiasa menggunakan perubahan-perubahan ini, nah harus mulai diingat-ingat ya. I, me, you, we, us, they, them, she, her, he, him, it, begitu. Oke ya. Nah, banyak-banyak praktek dalam kalimat nantinya. Oke, nah sekarang ini contoh kalimatnya ya. Misalnya ada kata kerja call, menelpon di sini semuanya. Kata kerjanya call. Nah, di sini I call you ya. I call you. You call me. Nah, bukan you call I karena dia setelah call, setelah aktivitas maka harus objek. Ya, harus me. Kalau I jadi salah. We call them ya, bukan we call they ya. They call us. Nah, bukan they call we. She calls him. Oke, bukan she calls he, tapi she calls him. Oke, kemudian he calls her. Nah, bukan he calls she, ya, tapi he calls her. It calls it. Alright. Oke ya, nah jadi ini contoh penerapannya dalam kalimat. Sebelah kiri ya, atau di depan sebelum kata kerja, ini adalah subjek, ya, dan setelah kata kerja, ini adalah objek. Jangan sampai memasukkan pronoun setelah kata kerja ini dengan anggota dari subjek ya, salah. Begitu pula sebaliknya, kalau ada di depan sebelum kata kerja jangan menggunakan yang anggota objek, begitu ya. Nah, ini common mistake-nya ya, beberapa kesalahan-kesalahan, contoh kesalahan umum yang sering ya. Misalnya, nah di sini I call you, ini kalimat yang betul ya, I call you. Ya, kesalahan umumnya apa biasanya? Nah, you call I, begitu ya. Nah, you call I call you, aku menelpon kamu. Nah, you call I, ya salah. I di belakang, maka harusnya menjadi me gitu ya. Nah, I ini harusnya ada di depan. Kalau I call you, maka pakai I, betul. Nah, you call me, lah ini betul gitu ya. Nah, dia menjadi me ya, bukan I. We call them, betul. Nah, they call we, salah. Salahnya di mana? They-nya betul, salahnya ada pada we, karena we ini anggota subjek ya. Harusnya dia berubah menjadi apa we itu ketika posisinya di belakang atau setelah kata kerja, menjadi us. Ya, betul ya, menjadi us. Nah, they call us ini adalah versi yang betul. She calls him. Oke, ini kalimat yang betul ya. She calls him. Contoh yang salah misalnya him calls she. Oke, salahnya di mana? Salah dua-duanya ya. Him salah, she salah. Kenapa? Nah, him ini bukan letaknya di depan, tapi dia di belakang ya. Kalau di depan sebagai subjek harus menjadi he. Kemudian she ini salah juga karena dia di belakang pakai she. She itu subjek ya. Sementara kalau di belakang atau setelah kata kerja harus objek. Objek dari siapa? Her. Nah, he calls she. Nah, ini juga tetap salah ya, karena subjeknya sudah betul he, tapi objeknya she. Ini salah. Harusnya iya, he calls her. Nah, ini baru betul ya. He sebagai subjek, her sebagai objek. Right. Oke ya. Nah, jadi ini beberapa contoh ya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi karena teman-teman belum terbiasa, bisa juga karena belum tahu ya, atau belum ingat anggota-anggota dari subjek dan anggota-anggota dari objek.
Oke, untuk peran yang ketiga yaitu posesif kita akan bahas pada video di hari berikutnya biar nggak kebanyakan materi ya. Nah, jadi ini dulu yang teman-teman perlu latih, terutama yang masih belum terbiasa harus banyak-banyak berlatih ya. Remember, salah itu hal yang biasa dan tidak kenapa ya, tidak mengapa, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman berlatih terus, latihan ya, yang betul, yang betul, yang betul, perlahan-lahan. Semakin lama akan semakin terbiasa dan akan menjadi ringan ya, menjadi mudah untuk bisa menggunakan subjek dan objek dengan tepat. Alright, kita ketemu pada materi berikutnya.